Ada yang saya perlu tanyakan di sini. Jika kita memasuki suatu ruangan atau perkantoran, kadang-kala di dalam kantor itu ada agama Islam, ada agama Nasrani atau agama lain. Kita mengucapkan salam. Bagaimana sanksinya atau hukumnya terhadap orang-orang yang kita berikan salam itu? Ternyata ada orang Nasrani. Jadi seperti yang Delimpo sampaikan tadi, bahwa kita tidak tahu kenal orangnya bahwa dia non-muslim, tapi untuk kepentingan pergaulan sosial kita bagusnya kita jawab. Kalau dia memberikan salam, ya assalamualaikum, kita balas lah kalau kita tidak kenal, ya. Adapun nanti kalau kita masuk di ruangan, makanya tidak wajib, ya kita masuk tidak harus pakai salam. Tetapi kalau kita ucapkan salam berarti tertuju kepada orang-orang yang selamat, orang-orang yang beriman, ya, bukan kepada orang-orang yang tidak beragama ataupun yang beragama lain, ya. Jadi kalau kita salam tidak salah, assalamualaikum, karena itu akan tertuju kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita. Begitu pula dalam berpidato, karena itu dalam berpidato sudah umum, itu meskipun hadir di situ non muslim tetap diucapkan assalamualaikum. Dan bahkan kadang-kadang pejabat yang non muslim mengucapkan salam, ya kita jawab juga waalaikumsalam dan Allah lah, ya. Jadi adapun memang tidak ada anjuran untuk kita mendoakan yang tidak sakidah memang. Apakah hukumnya haram wallahu alam, tapi yang jelas tidak dianjurkan, ya, tidak direkomended untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Tapi bagaimana Ustaz kalau agama lain yang mengucapkan salam? Ya. Kita jawab waalaikumsalam. Ya. Ada yang menjawabnya waalaikumsalam, ada juga mengatakan walaiya kepada saya. Tapi kan tidak semua bisa bahasa Arab. Selamat atasmu, walaiya. Selamat atasku itu. Tapi kan ini persoalan pergaulan, ya. Jadi persoalan pergaulan supaya dia juga tidak merasa, karena ini penting ini. Ya etika ada, ya, etika, jadi tetap assalamualaikum. Tetapi tentu dijawab saja untuk amannya. Waalaikum. Bisa waalaikum. Itu bagus itu waalaikum dan kepadamu. Nah, ini yang unik ini sebenarnya kalau dari kaidah bahasa assalamualaikum. Selamat atasmu. Kalau perempuan assalamualaiki. Kenapa kum? Karena ada malaikat, Pak, di sampingnya, kiri kanan ini. Makanya itu assalamualaikum itu mendoakan juga pada malaikat yang menyertai saudara kita. Dan juga di samping itu ada juga penafsiran lain, itu untuk keluarga kita, kalian. Assalamualaikum. Jadi meskipun kita satu, tapi kita dan keluarga kita. Jadi memang assalamualaikum itu berbahasa Arab, belum tentu berpahala. Tapi kalau kita katakan assalamualaikum itu syariah, itu kita berpahala itu mengucapkan salam, ya. Ya, dan ini yang hebat. Kalau assalamualaikum semua musim, semua waktu. Kalau bahasa Inggris good morning, only for morning. Good afternoon hanya dipakai terhadap gelintir matahari sampai sore. Good evening. Tapi assalamualaikum, Pak, luar biasa. Anytime, sembarang waktu kita pakai assalamualaikum. Jadi tidak harus itu pagi sore, pokoknya assalamualaikum. Jadi itu, Pak, ya. Jadi kita lihat saja kalau kita karena tidak wajib. Jangan sampai kita dianggap masih kayak radikal ini atau apapun, ya. Kita selamat pagi, selamat sore, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang kita kenal ada orang Islam, ya kita mendoakan mereka. Ya. Selamat pagi sebenarnya itu harapan juga keselamatan pagi untukmu sebenarnya. Jadi kita ya. juga kepada Orang Muslim. Iya, orang Muslim. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti saya katakan. Kadang-kadang Pak dijawab orang lain, agama lain, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, enggak apa-apa kalau dia jawab kan urusan dia. Ya. Urusan dia kalau dia itu, ya. Karena dalam hidup ini memang kita dianjurkan untuk selalu ya seperti dalam hadis itu, kau kenal dan yang kau tidak kenal. Ya, karena kita ucapkan salam saja. Ya. Saya kira itu baik dan bisa ditambahkan yang lain. Oke, silakan. Dan apa? Ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin tambahkan kepada yang dinyatakan tadi sama Bapak Delimpo, bahwa apabila imam mengucapkan salam itu memang kita tidak perlu wajib membalasnya, karena seperti yang Pak narasumber tadi mengatakan bahwa di dalam salat itu kalau kita sementara salat
salat apapun, baik salat wajib ataupun salat sunnah, kalau ada orang mengucapkan salam, kita tidak wajib untuk membalasnya, karena kita sementara berhadapan dengan Allah, karena itu lebih utama daripada membalas ucapan salam dari sesama umat. Jadi saya rasa apa yang diucapkan tadi di Limpo, saya rasa mungkin kita tidak perlu ada kaitannya di antara imam mengucapkan salam dengan orang lain mengucapkan salam sementara kita melakukan ibadah sholat. Jadi intinya di sini apapun yang diucapkan imam itu, kalau mengucapkan salam sementara dia sholat, kita memang tidak perlu untuk membalasnya. Itu saja, Pak. Karena memang salam itu sebetulnya adalah kalau kita mengucapkan salam itu sebetulnya adalah sunnah, kalau yang pernah saya dengar. Tapi yang wajib itu yang menjawabnya. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi ini kan soal bahasa ya. Kita menempatkan itu bahasa Maulid dengan Natal. Kalau Maulid ini kan bahasa Arab. Pada umumnya orang Islam itu pakai bahasa itu. Kalau Natal memang bahasanya mereka di dalam kitabnya juga Natal. Tidak ada Maulid di dalam situ. Ya, Natal itu salah satu. Yang kedua, salam ini kan tegur sapa ya. Ada seorang dokter itu pernah bercerita begini. Itu penting sekali kalau misalnya kita berdekatan begini, tidak baku kenal. Karena kita tidak baku kenal, orang ini segan juga menyapa. Tapi kita yang ada ilmu, sebaiknya kita yang menyapa. Misalnya, Bapak dari mana? Siapa namanya? Itu. Karena kalau itu kita menyapa seperti itu, sama katanya orang yang mengeluarkan endorfin itu ya. Ada semacam zat dari otak itu yang mengeluarkan zat positif. Lalu kemudian dia terangkan begini. Itu kalau kita selalu marah-marah, misalnya dongkol sama orang, itu banyak sekali otot yang bekerja di kepala kita, sehingga muka kita itu selalu murung, pucat. Tapi coba kita sapa orang, bersalaman dengan orang, itu otot yang bekerja hanya 3. Makanya selalu orang ceria itu orang yang selalu senyum. Senyum memang betul dianjurkan kita karena itu sedekah yang paling ringan. Nah, buktinya tadi orang yang disapa ini karena dia tidak mau menjawab, tapi disapa terus, sapa saja enggak apa-apa. Satu waktu itu besoknya katanya kan ini di atas pesawat kejadiannya. Besoknya itu ini dokter ini dosen. Jadi sampai jual mahal ceritanya nih. Sampai di universitasnya, sampai di kampusnya, masuk pagi, dia menguji rupanya ini dosen ini. Salah satu orang yang diuji itu orang yang disapa tadi yang tidak menjawab. Jadi dia memberikan petunjuk kepada kita bahwa itulah gunanya menyapa orang, dan wajib sebenarnya itu kita jawab itu sapaan itu. Ini yang terjadi ini. Begitu hebatnya itu salam itu, sapaan itu, sehingga perlu dijawab. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan, Pak. Mungkin ini agak berat sedikit karena ini menyangkut toleransi antar umat beragama. Yang pertama ada polemik di masyarakat tentang mengucapkan atau selamat hari raya apapun itu yang agama lain. Ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan, ada juga sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu haram hukumnya, katanya kita mengucapkan selamat. Ya, saya terus terang saya lebih ke mungkin saya minta pendapat sebentar dan jamaah yang lain. Tapi kalau saya pribadi saya menilai ke lebih berat ke yang membolehkan, Pak. Kenapa? Karena ada satu persepsi begini, bahwasanya ada yang mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain,
mereka mengatakan bahwa kita secara tidak langsung sudah masuk ke agamanya mereka, begitu. Tapi kalau saya ada juga pendapat yang saya dengar dan ini yang saya pegang, itu sebenarnya bisa kita logikakan sebaliknya. Apakah kalau orang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri sama kita, apakah dia langsung masuk Islam? Kan tidak. Jadi ini hanya sekedar ucapan toleransi saja begitu, bahwa semoga hari rayamu itu berlangsung baik begitu. Bukan artinya kita mendoakan akidah mereka. Jadi tapi mungkin ada pendapat dari Pak Ustadz atau jamaah yang lain. Kemudian yang kedua ini yang lagi viral ini Pak, salam Yahudi yang di salah satu pesantren yang lagi di media yang lagi ini, salam alaihim hafano salam alaihim. Itu juga kalau saya lihat anunya ini Pak, yang saya sebut saja namanya, enggak apa-apa. Sudah saya disebut. Saya lihat ini toko ini satu orang saya ini dia melihat persepsinya begitu, bahwa ini sebenarnya ini salam alaihim sama dengan assalamualaikum, cuma bahasa Yahudi. Itu kan juga apakah kita memakai bahasa Yahudi, kita langsung orang Yahudi kan? Apakah ini banyak yang apakah kita menyanyi lagu Yahudi, apakah kita langsung orang Yahudi kan? Kecuali mungkin lagu peribadatan, itu memang kalau yang saya kira memang harus kita hati-hati kalau peribadatan. Tapi ini kan assalamualaikum, ini bahasa Arab kan, bahasa Yahudi salam alaihim. Ya, yang saya dengar seperti itu Pak. Ini juga mungkin butuh klarifikasi apakah betul seperti itu. Kan juga sebenarnya ada satu yang unik. Pernah saya dengar cerita di Jawa. Ada ini istilah Maulid Pak. Ada kebetulan acara Maulid. Kemudian ada yang bertanya, itu acara apa di dalam? Kemudian dia tidak jawab Maulid. Dia bilang itu acara Natal. Kenapa Natal? Bilang, kan itu Natal katanya kelahiran juga. Kan istilahnya hanya ini Natal bahasa Ibrani barangkali Pak ya. Natal itu bahasa Latin. Natal itu katanya sama dengan Maulid. Maulid bahasa Arab kan. Natal Maulid kan hanya persepsi bahasa. Artinya di sini apakah itu tadi, apakah kita harus saling menyalahkan hanya dengan persepsi bahasa ini, atau memang di balik bahasa ini ada yang lebih dalam begitu? Betul-betul kan memang ini bisa mengubah akidah kita atau bagaimana seperti itu? Okay. Jadi ada dua pendapat Pak Iqbal memang itu. Ada yang mengatakan itu kepentingan hubungan sosial, dia ucapkan salam, tetapi hanya di sini saja, bukan di sini. Karena dia tahu juga tentang itu, tapi untuk kepentingan pergaulan tidak sampai di sini. Tetapi ada juga yang hati-hati, meskipun dia untuk kepentingan persamaan, tapi dia tidak ucapkan. Itu kehati-hatian. Jadi terserah mana mau dipilih. Ya. Jadi yang saya lakukan untuk saya, karena saya juga berteman dengan banyak saudara kita, selamat. Selamat saja tuh. Di kalangan ulama sendiri itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Terserah bagi kita mana kita ikuti, karena masing-masing ada dasarnya. Kata lain daripada hati-hati adalah takwa. Itu juga tadi dia tahu juga, tapi kan innal malu bin niat. Innal malu bin niat, tergantung dari niatnya. Jadi niatnya bukan untuk membenarkan itu, tapi niatnya adalah untuk pergaulan. Jadi di situ letaknya. Karena yang dihukum itu kalau dari sini. Kalau dari sini, dari kata-kata itu belum orang dihukum. Tapi kalau dia ada kesengajaan, nah itu kan unsur kesengajaan baru membunuh. Tapi karena membunuh karena terpaksa atau tiba-tiba, beda dengan merencanakan. Ya, jadi itu memang jadi inna malu bin niat, tergantung dari niatnya masing. Saya kira itu ya.
Itu kan bahasa. Jadi boleh saja itu, tapi seperti dikatakan Pak Nasir tadi, begitu ke bahasa Arab itu syariah. Sudah syariah. Jadi kita berpahala. Kalau mengucapkan salam, ya itu sekadar basa-basi. Tapi begitu syariah, itu salam itu adalah perintah Quran dan berbahasa Arab. Jadi yang berbeda selamat pagi, semoga kau baik-baik saja dengan assalamualaikum. Dari bobot pahalanya assalamualaikum, karena itu adalah syariah. Sementara selamat pagi itu hanya untuk sekedar pergaulan saja. Ya, tetapi kembali kepada itu, kepada siapa kita tujukan, ya. Kita lihat dulu siapa yang kita. Tapi ini terserang saya terjadi ini di satu tempat, saya tidak mau sebut namanya. Itu saya tahu orang Islam. Jadi setiap sore saya lewat itu saya katakan assalamualaikum, assalamualaikum. Karena rutin terjadi itu. Suatu saat saya lihat dia masih di masjid juga. Barangkali tersinggung atau apa. Itu ada dampaknya. Akhirnya sudah ada juga di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tiap saya lewat itu saya lakukan assalamualaikum. Dia jawab, tapi dia tidak bergerak. Lama-lama mungkin karena sudah sering ikut dia. Tapi saya tidak mau menyebut nama tempatnya, tapi itu kan ada berkahnya. Iya, ada berkahnya.